Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri Wahidah dari kelas 12 F2 akan menjelaskan tentang G30 SPKI. Pada malam 30 September 1965, sebuah peristiwa berdarah terjadi di Indonesia. Gerakan 30 September G30S yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat, termasuk Jenderal Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Peristiwa ini terjadi di tengah-tengah situasi politik yang tegang di Indonesia. Presiden Soekarno sedang berusaha untuk menyeimbangkan kekuasaan antara Angkatan Darat dan PKI. Namun, konflik antara kedua belah pihak semakin memanas. PKI yang dipimpin oleh DN Aidit memiliki ambisi untuk menjadi partai yang dominan di Indonesia. Mereka melakukan infiltrasi ke dalam Angkatan Darat dan melakukan propaganda untuk mempengaruhi masyarakat. Pada malam itu, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung melakukan penculikan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, sebuah tempat yang terletak di Jakarta, dan dibunuh secara kejam. Peristiwa G30S ini memicu reaksi yang sangat keras dari masyarakat dan pemerintah. Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto melakukan pembersihan besar-besaran terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Pembunuhan massal terjadi di seluruh Indonesia dengan perkiraan korban jiwa mencapai ratusan ribu orang. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan banyak anggotanya yang dipenjara atau dibunuh. Peristiwa 30S ini memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat Indonesia. Banyak keluarga yang terpisah dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan harta benda. Namun, peristiwa G30S juga memiliki warisan yang penting. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita tentang pentingnya mempelajari sejarah dan menghindari konflik yang dapat memicu kekerasan. Kita harus selalu mengingat peristiwa G30S sebagai sebuah tragedi berdarah yang tidak boleh terulang lagi. Kita harus selalu berusaha untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis dan menghindari konflik yang dapat memicu kekerasan. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia tanpa menghitung partai komunis di Rusia dan Tiongkok. Tercatat bahwa anggota aktif total dari partai ini mencapai angka 20 juta termasuk pendukung-pendukungnya. Meskipun terlihat besar, namun faktanya justru mengejutkan karena partai ini dianggap terlarang setelah pemberontakan terbesarnya 52 tahun yang lalu, yaitu era Presiden Soekarno. 20 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya tanggal 30 September 1965, PKI telah tertuduh sebagai dalang dari pembunuhan 7 jenderal militer. Mereka beralasan karena takut terjatuhnya posisi mereka sebagai ujung tanduk presiden dengan adanya isu tentang revolusi Dewan Jenderal, yaitu penggulingan kekuasaan presiden untuk diambil alih kekuasaannya. Yang sebenarnya, isu itu belum bisa dinyatakan kebenarannya. Dan cara yang mereka gunakan sangatlah bertentangan dengan ideologi negara. 3 dari seluruh korban perencanaan mereka bunuh tepat di rumah korban, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan. 3 target lain yaitu Letnan Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Letnan Jenderal Suprapto ditangkap hidup-hidup. Sementara target utama mereka yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution telah berhasil kabur, yang akhirnya anak perempuannya yaitu Ade Irma Suryani dan ajudan pribadinya yaitu Kapten Pierre Tendeanlah yang telah menjadi korban penggantinya. Setelah mereka menyiksa para jenderal hingga tewas, tak segan-segan mereka membuangnya ke dalam sumur sedalam 12 meter. Hingga saat ini mereka beri nama Lubang Buaya di Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 hari setelah kejadian, yaitu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan Kostrad di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berhasil menemukan mayat ke-7 korban tersebut dan memberantas para pelaku. Serta tanggal 5 Oktober para korban sudah diistirahatkan dengan tenang di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal itu juga, mereka telah dicetuskan sebagai pahlawan revolusi dengan monumen kesaktian Pancasila oleh Presiden Soekarno atas seluruh jasa yang telah mereka berikan kepada negara ini.
Sejak kejadian itulah PKI akhirnya dibubarkan dan dianggap sebagai pengkhianat negara. Sedangkan tanggal kejadian peristiwa ini dijadikan sebagai nama peringatan sejarah kelam negara Indonesia, yaitu Ke-30S. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.